Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, kita bersyukur atas nikmat bisa duduk dalam majelis yang mulia ini. Mugi-mugi dengan duduknya kita dalam majelis membawa berkah, membawa tambahan ilmu, dan kita juga dimudahkan untuk mengamalkan setiap ilmu yang ada, memperbaiki setiap amalan kita sekalian, dan mudah-mudahan semakin bertambah baik selepas kita dari majelis ini. Allahumma amin. Sebelum kita mulai, mohon doanya karena ada berita duka pas hari Ahad kemarin waktu pengawasan di Masjid Agung Al-Ikhlas Wonosari. Ada jamaah saking Jogja yang ingin berangkat bersubuh dari, kalau nggak salah dari sholat subuhnya di tempat pembuangan motor, kemudian mengalami kecelakaan, satu meninggal dunia, dan itu dalam rangka untuk belajar di Masjid Agung Al-Ikhlas kemarin. Ingin belajar perjalanan bersubuh dari, kalau tidak salah, di Polsek Balikpapan, terus meninggal dunia di samping itu jam 5:04. Berarti sekitar 15 menit lagi sampai di Al-Ikhlas. Kemudian sebenarnya tidak ada pengumuman, saya tidak share juga di grup karena baru tahu siang, dan siangnya sholat asar sudah disolatkan di Jetis Jogja di sebelah selatan Sarjito. Ada jembatan Sarjito situ sebelah selatannya. Kemudian dikuburkan di pemakaman, salah satu pemakaman di daerah Jalan Kodia. Yang didoakan namanya Mas Aan panggilannya. Kalau biasa lihat malam Kamis biasanya anak motor bawa motor besar, salah satunya namanya gondrong, biasanya ikat kepala warna biru. Nah, itu meninggal kemarin. Mungkin Allah mengampuni dosa-dosanya dan diberikan kemudian di alam kubur, dan Allah angkat derajatnya dan dimasukkan dalam surga dan dijauhkan dari neraka, dan mungkin kita juga dapat mengikuti jejaknya untuk rajin menghafal ilmi, dan kita juga diberikan husnul khotimah. Baik, untuk kali ini kita lanjut. Sebenarnya yang kita bahas nanti dua hal. Kalau kumpulan doa sudah rampung di buletin, masih terus kumpulan doa, itu salah. Kita bahas kumpulan amalan. Lalu setelah itu kita bahas sirah nabawiyah. Di sini saya tulis kumpulan amalan ringan bagi tiap sibuk. Bapak Ibu sibuk terus? Sibuk? Gak ada waktu istirahat? Apa sibuknya dunia terus? Enggak juga. Sholat sibuk terus, sholat 24 jam. Buat istirahat? Oh, istirahat. Sibuknya itu ibadah terus apa urusan dunia terus? Oh, dua-duanya. Nah, ini bagi yang sibuk. Saya orang sibuk ya, mudah-mudahan amalannya juga bermanfaat. Ini saya akan buat berseri. Sekarang amalan pertama sebelum kita bahas sirah nabawiyah. Amalan pertama tentang sholat sunnah wudu, kumpulan amalan ringan bagi orang sibuk. Mungkin saya susah-susah ini sampai 50 amalan dan bisa dijadikan buku juga. Belum jadi buku, kalau sudah jadi buku nanti akan diberitahu. Baik, dibacakan hadisnya terlebih dahulu.
dari Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang berwudu dan menyempurnakan wudunya lalu sholat 2 rakaat dengan sepenuh hati dan jiwa, melainkan wajib baginya mendapatkan surga. Terus dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia berkata, barang siapa yang berwudu seperti wudu ini, kemudian berdiri melaksanakan 2 rakaat dan tidak mengucapkan pada dirinya, maka dia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, di dalamnya ada anjuran sholat 2 rakaat setelah berwudu. Yang dianjurkan adalah melaksanakan langsung setelah berwudu. Imam Nawawi rahimahullah berkomentar, dianjurkan 2 rakaat setelah wudu karena ada hadis sahih tentang itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, dianjurkan sholat 2 rakaat setelah berwudu meskipun pada waktu yang dilarang. Hal itu dikatakan oleh Syafi'iyah. Zakaria Al-Ansari dalam kitab Asna Al-Muttalib mengatakan, dianjurkan bagi yang berwudu sholat 2 rakaat setelah wudu pada waktu kapanpun. Baik, sekarang kita pelajari amalan-amalan sambil kita lihat hadisnya. Nanti ada pelajaran fikih yang ada dari amalan-amalan tadi. Baik, kita lihat sholat sunnah wudu. Berarti sholat sunnah ini dilakukan berwudu. Jadi kita setelah wudu sempurna, lalu dalam keadaan suci seperti ini, lakukan sholat minimalnya kalian rakaat. Niatannya apa? Sholat sunnah wudu. Nanti saya akan jelaskan. Kadang tidak mesti niatan spesifik, niatannya tidak mesti juga dengan sholat sunnah wudu. Dari Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ahadin yatawaddau fa yuhsinul wudu'a wa yusalli rak'ataini yuqbil biqalbihi wa wajhihi alaihima illa wajibat lahul jannah." Tidaklah seorang itu berwudu, fa yuhsinul wudu'a, lantas dia memperbagus wudunya atau dia menyempurnakan wudunya, wa yusalli, lalu dia melaksanakan sholat 2 rakaat, yuqbilu biqalbihi wa wajhihi, dia menghadap dengan hatinya dan wajahnya, yaitu dia hadirkan hatinya dan wajahnya, melainkan nantinya wajib baginya mendapatkan surga. Wajib baginya mendapatkan surga, artinya sudah dijamin baginya surga. Sholat apa tadi? Sholat 2 rakaat. Coba saya baca satu lagi. Saking Utsman bin Affan. Utsman bin Affan mengatakan hal ini setelah Utsman mempraktekkan wudu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya harusnya sebutkan ini hadis dari Utsman secara lengkap, namun saya potong hadisnya karena cuma mau tunjukkan amalan ini saja. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ia berkata, harusnya Rasulullah SAW bersabda di situ. Iya, harusnya Rasulullah SAW bersabda. Jadi nanti ada tambah kalimat Rasulullah SAW bersabda. Nah, tadi lupa koreksi. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man tawaddo'a," siapa yang berwudu, "nahwa wudu'i hadza," seperti wuduku ini, berarti seperti wudu yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Summa qam, kemudian dia berdiri mau melaksanakan sholat. Faraka'a raka'atain, lantas dia lakukan 2 rakaat kali rakaat. La yuhadditsu bihi ma nafsahu, lantas dia konsen ketika jalankan sholat. Jadi 2 rakaat diganti 2 rakaat. Dengan tidak mengucapkan pada dirinya, artinya konsen ketika sholat, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.
berarti ada dua keutamaan dari sholat wudhu ini, sholat sunnah wudhu ini. Satu keutamaannya dijamin surga. Dua, diampuni dosanya. Maka mesti lakukan wudhu sempurna dulu. Sebelum saya jelaskan ini, dua sholat ini wudhu harus sempurna. Sempurna kalau dari praktek Utsman ketika praktekkan wudhu Nabi SAW. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Dia ketika praktekkan tata cara wudhu Nabi SAW, mulai dari cuci tangan dulu. Namun Utsman itu praktekkan, dia contoh dari Nabi SAW, berarti dia tidak celupkan tangan ini ke dalam wadah. Berarti kalau saya sebut di sini, ya berwudu dalam wadah, berarti nggak mesti pakai keran. Nggak mesti berwudu pakai keran. Pakai keran nggak mesti kalau kita berwudu. Boleh langsung dari ciduk jenengan pakai untuk wudu boleh. Bahkan mungkin kalau dihitung hemat-hemat, lebih hemat mana coba? Ibu-ibu, bapak, pakai ciduk tadi atau langsung dari keran? Kadang jenengan boros-boros kok banter, ini airnya dibuka gitu. Padahal lagi kering ini sekarang, hujan belum turun, boros sekali. Iya kan? Nanti tentang masalah tentang air wudhu sudah dipakai kok jatuh lagi dalam wadah tersebut, nah ini masalah lain. Ini namanya air mustakmal. Ya pernah dengar air mustakmal kan? Ya. Air mustakmal bolehkah digunakan lagi untuk wudhu? Pendapat yang rajih, pendapat yang kuat boleh. Sebagaimana Nabi SAW pernah itu bareng istri mandi bergantian. Nabi ambil air, istrinya ambil air lagi, kemudian airnya jatuh di situ juga. Berarti ada bekas dari yang lainnya dipakai lagi untuk bersuci. Nah, namanya mustakmal. Pendapat yang kuat, air mustakmal masih boleh lagi digunakan untuk wudu. Ini pendapat yang rajih dalam masalah ini. Berarti misalnya ada yang wudu, nampung air lagi, sisa gitu, terus jenengan gunakan lagi untuk wudu, boleh. Ya, seperti ini masih boleh. Walaupun sebagian pendapat ulama tidak membolehkan lagi air tersebut, air mustakmal. Menurut sebagian ulama masuk dalam air yang suci, namun tidak mensucikan lagi. Airnya tahir, ghairu mutahhir. Airnya itu suci, namun tidak mensucikan. Namun yang pendapat yang tepat, selama tidak berubah air tadi, maka statusnya tetap suci dan mensucikan. Tahir mutahhir. Ini pendapat yang lebih kuat. Terus saya balik lagi di sini. Tadi apa? Wudu ya. Nah, Utsman itu praktekkan, ambil air, kemudian cuci tangan. Namun dia pakai ciduk langsung. Enggak dicelupkan ke dalam wadah, apalagi setelah bangun tidur. Ya, setelah bangun tidur itu lebih diperhatikan lagi. Sebagaimana kata Nabi SAW, jika salah seorang di antara kalian itu yastaikis, yaitu dia bangun tidur, maka janganlah tangannya itu dia celupkan dalam wadah sebelum dicuci terlebih dahulu. Alasannya apa? Alasannya apa? Karena kamu, kata Nabi SAW, ya, tidak tahu aina bacat yadu, nggak tahu tanganmu itu jalan-jalan kemana semalam. Tahu jalan kemana? Gak usah dijawab. Ini wes paham. Ya kan? Ya Bapak. Kalau jenengan langsung celupkan, nah di situ ada kekhawatiran bisa jadi nyentuh najis. Kan tangannya kan jalan-jalan. Iya kan? Ya. Betul nggak? Atau berulang kayak gitu? Hah? Betul nggak? Itu merasa dijawab, sudah paham kayak begitu kalau Nabi bilang. Ya, karena kamu tidak tahu lah tadri aina batat yadu. Kamu tidak tahu tanganmu itu jalan-jalan itu semalam kemana.
Ini gak usah dijawab. Ada orang ngeyel itu jawab pertanyaan ini. Sampai kan hadis ini dijawab lagi. Oh, aku ngerti kok tanganku kemana. Dia jawab ini karena tentang hadis Nabi. Malah ketika itu ada cerita disebutkan di beberapa kitab hadis, itu ada kisah-kisah orang yang menentang hadis Nabi SAW atau jelek-jelekan hadis Nabi atau nggak terima dengan hadis Nabi SAW. Dia jawab seperti tadi, ternyata ditemukan besok paginya dia itu bangun, tangannya sekumpulan ini masuk dalam lubang dubur. Ngeyel soalnya. Jadi nggak boleh ngeyelan dengan hadis Nabi. Oh pokoknya kayak gini toh, oh ya wes saya manut. Sudah, dengar aja. Gak usah bantah-bantah sana sini. Wah ini nggak benar ini Nabi, nggak boleh. Harus tahu sopan santun pada Nabi kita Muhammad SAW seperti apa. Paham nih Bapak? Ibu-ibu paham ya? Kalau sudah dengar hadis, sudah terima saja. Oh gini toh. Wes sudah sami'na wa ata'na. Wes sudah. Saya dengar, saya patuh itu. Nggak usah banyak-banyak komentar. Wah ini hadis Nabi masa kayak begini sih. Itu nggak benar kayak gitu. Masa Nabi ajarkan yang jelek kayak begini? Nggak boleh. Orang Muslim itu sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah syahadat Muhammad dia sebut. Oh berarti patuh pada apa saja yang dikatakan oleh Nabi SAW. Maka kalau bangun tidur lebih-lebih tangan jangan dicelupkan langsung. Sudah tahu alasannya kan? Nah, jangan dicelupkan langsung, namun ambil ciduk tadi disiram, baru setelah itu dengan memasukkan silakan, karena tangannya sudah bersih. Paham ini? Baik. Lanjut, Utsman itu praktekkan lagi. Ya, Utsman praktekkan setelah itu kumur-kumur. Kemudian masukkan air dalam hidung, dihirup itu airnya. Ya, hirup paham kan? Nah, sebagian kita cuma ambil air terus. Cuma taruh di ujung hidung saja. Ditarik itu biar hidungnya itu bersih. Karena diantara khasiatnya malam itu di dalam lubang hidung tempat nongkrongnya setan. Yang kotoran-kotoran tuh banyak gitu di hidung, makanya sering flu. Iya kan? Ya. Nah, bisa di sini rajin bersihkan itu diantaranya dengan menghirup tadi, dikeluarkan lagi. Nabi SAW praktek Utsman tadi kumur-kumur separuh dari satu ciduk tangan ini, lalu separuhnya lagi untuk hidung, dihirup air. Sudah? Setelah itu tadi ini satu kali jalan berarti Ji, separuh untuk mulut, separuh untuk hidung. Kalau kita biasanya make mulut 3 kali, hidung 3 kali. Sekarang ganti dihemat. Bareng. Paham ini ibu-ibu? Boten boros loh niki. Ya, pokoknya tak tegas ini kalau sudah masalah boros-boros. Bapak paham? Separuh untuk mulut, separuh untuk hidung. Hemat nggak berarti? Hemat nggak? Hemat. Kalau 3 sudah boros lagi, ambil banyak-banyak. Terus diguang meneh coba. Boros. Separuh saja. Separuh untuk hidung, separuh untuk mulut. Lalu ambil lagi air yang kedua, ambil lagi air yang ketiga. Terus setelah itu Utsman praktekkan beliau basuh muka 3 kali. Basuh mana? Muka. Muka itu yang mana muka? Ini batas tumbuh rambut normal. Ini atas dulu atas. Ini kilo Pak. Berarti ada yang nggak normal kan? Nah standar normalnya di sini berarti. Turun sampai batas telinga, turun lagi sampai apa ini? Janggut. Hah? Dagu apa jenggot? Dagu. Ini dagu. Ya sinilah, pokoknya jenggotnya ada juga kan? Iya. Kalau yang belum ada tumbuhkan. Iya. Tambah cakep, tambah ganteng gitu dengan jenggotnya tadi. Ya. Sudah. Terus ini turun gini sampai sini. Di bawah ini boten. Ini bukan muka ini, leher sini, di bawah dagu ini bukan. Oleh karena itu ibu-ibu kalau sholat itu agak ditarik mukenanya tuh ke depan sini. Karena kalau ditarik sampai sini, ini bukan bagian muka lagi. Padahal ibu kalau sholat nutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan.
Ini sudah saya terangkan di kajian muslimah itu, di pelayan itu. Mudah-mudahan nggak ngantuk ibu-ibu. Ibu-ibu ngantuk napa mboten ini? Ini disimak nggih? Ya, kalau ada yang ngantuk digugah itu kanan kirinya. Ini suaranya seru banget ini loh. Ya, Bapak ada yang ngantuk? Lali gua pistol lagi. Pistol air. Iya, langsung disemprot. Sudah muka ya? Muka 3 kali. Tadi batasannya paham, Ji? Nah, terus tangan sampai siku. Dalam riwayat itu nggak mesti 2 atau 3. Jenengan mau 1 pun boleh. Sing wajib niku 1. Ini sudah kebasuh 1 kali ya sudah. Mau tambah lagi 2 niku penyempurna. Tambah lagi 3 sudah bagus lagi. Nggak boleh 4. Kenapa nggak boleh 4? Boros. Ini mengurangi subsidi air di Gunung Kidul itu. Mulai saking wudhu. Itu bisa hemat sak tangki itu nanti itu. Ya, sudah. Sampai sikut di sini ini masuk dalam basuhan. Ya, tarik ini. Serserah jenengan mau ini turun ke bawah sampai sikut atau sikut mau narik kayak begini, nggak usah debat-debat panjang untuk ini. Ini kayak orang manfaat ini. Mulai dari tangan dulu apa sikut dulu. Yuk terserah. Sepenting ini kebasuh. Sudah? Ini nggak boleh ada yang tanya lagi nih kayak gini ya. Dia tak terangkan. Terus tangan kanan dulu rampung. Kalau mau 3 kali ya 3 kali. Setelah itu kiri. Ya, kiri. Basuh lagi 3 kali sampai sikutnya. Sudah? Nah, sudah selesai. Untuk tangan tadi. Boleh atau tidak? Misalnya ada yang basuh kanan terus gantian kiri. Terus kanan lagi. Terus kiri lagi, terus kanan, terus kiri. Itu sah, namun kurang afdal. Harusnya kanan dulu dirampungkan. Aisyah katakan, Rasulullah SAW itu yu'jibu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Rasulullah SAW suka dahulukan yang kanan, berarti kanannya rampung dulu. Dahulukan yang kanan ketika tana'ul, pakai sendal. Ya. Tarajul itu apa? Nyisir rambut. Kalau rambutnya bisa disisir. Ya, berarti kalau ada yang belah tengah, yuk kanan terus kiri. Ibu-ibu juga sama. Termasuk juga potong rambut. Bisa suruh tukang cukurnya, Pak, kanan dulu baru kiri. Kalau bisa. Ya, nggak dosa kalau nggak bisa. Wah, Pak, ini sudah rata semua. Ya sudah, gimana lagi? Wah, ini sudah gundul, ya sudah, nggak usah diurus. Lain waktu. Sudah. Fit wa tarajulihi wa tuhuri, dan ketika bersuci. Wa fi sya'nihi kulli, dan untuk perkara yang baik itu mendahulukan yang kanan. Berarti bersuci tadi rampungkan kanan dulu, kemudian kiri. Kanannya 3 kali, kemudian kiri 3 kali. Perkara yang baik-baik dahulukan yang kanan. Termasuk juga mau makan, termasuk juga yang minum, termasuk juga lagi pegang snack itu loh. Kanan itu yang masukkan dalam mulut. Termasuk mau minum juga. Masukkan juga yang kanan. Dengan yang kanan dulu. Kalau bakso gimana? Dua-duanya apa kanan? Dua-duanya pegang silakan, namun tetap masukkan dalam mulut ya kanan. Mau motong baksonya biar jadi cilik ya monggo silakan, 2 ini gerak. Namun urusan untuk masukkan dalam mulut harus dengan tangan kanan. Ya yuk, 1 Melayu lagi bakso. Sudah. Terus setelah itu mengusap kepala. Kalau dalam hadis Utsman tidak disebutkan rinci, yang jelas dia cuma sebutkan mengusap kepala. Dalam hadis Abdullah bin Zaid diterangkan lagi mengusap kepala itu adalah dari depan ini. Ya. Dia praktekkan, tarik dari depan ini ke belakang sampai sini. Apa ini? Bahasa Jawa ini apa? Bahasanya beda karo warak ya.
Kok beda lagi dengan itu? Nah, pokoknya kayak gitulah sampai situ. Sampai di tengkuk sini, kemudian tarik lagi. Namun air nggak butuh ngalir, cuma tangannya ini teles saja, basah. Terus dengan itu buang air tadi, terus tarik gini. Nah. Kembali, telinga hukumnya sunnah. Mau lanjut silahkan. Karena saking ayat nggak disebutkan telinga, namun Nabi SAW sebutkan dalam hadis wal udhunani minar ra'si. Kedua telinga itu bagian dari kepala. Langsung turun telinga. Bagian ini jari apa nih? Jari telunjuk di bagian dalam, jari jempol di bagian luar, terus di gitu. Masih telinganya bersih. Kalau nggak kayak gitu ya kayak gitu telinganya kotor terus. Sudah? Wah, ini harus praktek langsung ini. Harusnya bagi kelompok-kelompok terus nang kayak ujian itu ini. Praktek langsung wudu. Bonusnya dikasih doa saja. Amin. Doa itu utama. Setelah itu apa terakhir? Cuci kaki. Dipraktekkan itu sampai mata kaki. Ya, sampai mata kaki. Dahulukan yang kanan dulu, dicuci 3 kali, kemudian yang kiri. Disunahkan sambil digosok-gosok itu yang bagian sela-sela jari. Bukan hanya ditaruh di bawah keran. Biasanya kayak gitu kan? Iya, waduh, langsung taruh bawah keran, sudah, wis. Terus kiri lagi, wis, sudah, langsung. Disunahkan ya kakinya itu sambil digosok-gosok tadi biar air itu benar-benar masuk walaupun ini cuma sunnah. Setelah menyampaikan hadis ini sampai pada terakhir tadi, kemudian kalimat tadi disebut oleh Utsman. Siapa yang berwudu seperti wuduku ini kemudian dia sholat kalih rakaat. Sholat sunnah apa tadi? Wudu. Dia sholat 2 rakaat, kemudian dia konsen melakukan sholat, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Berarti inilah keutamaan ikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berwudu. Contoh misalnya tadi kepala, biasanya kita cuma ambil sebagian aja, nih kayak air, terus tek, wis. Oh tadi gini-gini aja, tangan gitu. Nah, ya wis sudah kayak gitu. Sekarang ganti, lebih sempurna. Ambil air, tangannya terus ditarik dari depan. Tarik sampai sini tengkok tadi, tarik lagi ke depan. Terus setelah itu lanjut kuping, telinga, lanjut 1 kali jalan, nggak dipisah, boros meneh kalau dipisah. Pokoknya saiki hemat air, walaupun PDAM-nya jalan, pokoknya hemat. Ya sudah. Nah sekarang pertanyaannya, apakah tadi yang dimaksud sholat sunnah wudhu itu harus kerjakan sholat sunnah wudhu persis cuma sholat sunnah wudhu saja, ataukah boleh digabungkan dengan sholat yang lainnya? Nah di sini 2 hadis tadi dari Uqbah semuanya cuma menyebutkan yusolli rok'atain atau roka'a fa roka'a rok'atain, kerjakan 2 rakaat, tidak diberi nama sholatnya. Ada namanya nggak tadi? Cuma disuruh 2 rakaat berwudu. Berarti sholat ini masih bisa digabungkan dengan yang lainnya. Saya habis wudu langsung sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib, misalnya qobliyah subuh, maka sholat sunnah wudu tadi dimasukkan dalam sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah qobliyah subuh tadi. Maka sudah jadi seperti itu, sederhana. Simpel kan jadinya? Simpel sekali. Bahkan jenengan bisa masukkan sampai 3 sholat pun itu dirangkap cuma 2 rakaat saja. Ini sholat sunnah wudhu. Satu lagi sholat sunnah tahiyatul masjid.
Nabi SAW itu katakan, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a rak'atain. Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, janganlah duduk kecuali sampai melakukan sholat 2 rakaat. 2 rakaatnya apa disebut di sini? Enggak disebut. Cuma disebut 2 rakaat. Enggak ada nama persis tahiyatul masjid. Cuma dikatakan sholat 2 rakaat. Berarti saya masuk masjid langsung sholat rawatib 2 rakaat pun bisa. Berarti bisa 3 sholat. Saat niat pokoknya sholat rawatib, dimasukkan sholat tahiyatul masjid, dimasukkan lagi sholat sunnah wudu. Cuma berapa rakaat? 2 rakaat. Kalau kita belum ngaji, belum paham, jadinya 6. Padahal ya sama pahalanya. Ya kan? Iya. Apalagi kalau kita misalnya jarak antara azan dan iqamah itu singkat loh biasanya di masjid-masjid. Rata-rata pinten menit coba? 10. Itu belum berangkat dari rumah, belum wudhu lagi, masuk masjid telat. Nggak bisa tahiyatul masjid, nggak bisa wudhu, sholat sunnah wudhu, nggak bisa rawatib. Mau lakukan 6 rakaat nggak bisa, maka manage-lah, atur baik-baik untuk masalah beramal tadi, dibuat ibadahnya itu ringkas. Ringkas namun pahalanya sudah banyak. Itulah pentingnya ngaji. Amalannya jadi sederhana, namun yang penting pahalanya itu banyak. Beda dengan orang yang enggak ngaji. Wong orang ngaji ke guru komentar terus. Iya toh? Ditanya coba apa dalilnya? Ya mbah pokoknya enggak boleh. Ya. Itu aja saja. Pokoknya ini kata ustadku, kata kiaiku, ya kayak ngene, pokoknya saya manut. Ya manut terus, nggak tahu itu dalilnya sumbernya dari mana. Kalau ini jenengan sudah tahu tadi ini, oh ini sampaikan ini dalilnya ini, sudah paham sudah. Yang penting nanti tunjukkan nanti, oh ini ada dalilnya ini. Saya sudah pernah belajar. Gak mesti jenengan hafal. Yang penting sudah tahu ilmu, sudah paham, sudah tahu dalilnya. Walaupun nggak hafal, itu sudah jalankan ilmu. Karena yang namanya ilmu itu adalah ma'rifatul huda bidalil. Mengenal petunjuk dengan dalil. Cuma mengenal saja, tidak disuruh hafal. Namun kalau hafal ya lebih bagus. Contoh kemarin 50 doa, alhamdulillah. Kalau hafal, kalau nggak hafal, ya sudah. Urusannya masing-masing. Nah sekarang coba lihat tadi ada perkataan di bawah tadi. Ibnu Hajar katakan di dalamnya ada anjuran sholat sunnah 2 rakaat setelah wudhu. Berarti dilakukan langsung setelah wudhu. Imam Nawawi katakan dianjurkan 2 rakaat setelah wudhu karena ada hadis sahih tentang ini. Berarti ada tuntunan. Terus dikatakan lagi, Ibnu Taimiyah berpendapat boleh sholat sunnah wudhu dilakukan di waktu terlarang. Contoh, ba'da asar. Itu kan waktu terlarang untuk sholat sunnah. Namun jenengan habis wudhu, langsung kerjakan sholat sunnah wudhu kali rakaat. Boleh. Atau misalnya masuk masjid setelah sholat asar, pingin ikuti pengajian. Habis asar. Padahal itu waktu terlarang untuk sholat sunnah. Namun ada sebab. Masuk masjid langsung sholat tahiyatul masjid. Boleh. Kenapa dibolehkan? Sholat sunnah wudhu, sholat sunnah tahiyatul masjid adalah sholat sunnah yang punya sebab. Dalam mazhab Syafi'iyah, sholat sunnah yang punya sebab boleh dilakukan pada waktu yang terlarang. Terus yang nggak boleh itu bagaimana kalau gitu? Sholat sunnah yang tidak punya sebab. Wah saya nganggur, bar ngasar dibandingkan nganggur saya sholat saja. Itu malah salah. Karena waktu terlarang untuk sholat. Namun kalau ada sebab, boleh.
Karena punya sebab. Maka sholat sunnah yang punya sebab boleh dilakukan meskipun di waktu terlarang untuk sholat. Lalu kata salah seorang ulama Syafi'iyah, Zakaria Al-Ansari, dianjurkan bagi yang berwudu sholat 2 rakaat setelah wudu pada waktu kapanpun. Habis subuh misalnya masih boleh karena punya sebab, walaupun habis subuh itu waktu terlarang untuk sholat. Habis asar tadi boleh juga karena punya sebab, walaupun ketika itu adalah waktu terlarang untuk sholat. Sudah? Jadi amalan pertama yang kita pelajari apa? Sholat sunnah wudu. Ganjarannya apa? 1. Dijamin masuk surga. 2. Diampuni dosa-dosanya. Namun kalau dapat jaminan, ini belum tentu masuk langsung. Yang penting masuk surga. Boleh jadi mampir dulu. Yang penting ujung-ujungnya masuk surga. Maka masuk surga, kalimat masuk surga ada 2 kemungkinan. Yang pertama, masuk surga tanpa hisab, masuk langsung. Atau dia masuk langsung. Yang kedua, masuk surga dengan terlebih dahulu mampir. Pingin yang mana? Langsung. Hah? Pingin yang langsung, ya wes tambah amalan terus. Ya, jangan cuma angan-angan saja, namun nggak ada amalan. Ya, kita cukupkan, kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.